Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Intan Indasari dan juga Kotrun Nada Nazifah akan memaparkan materi yang berjudul Sastra di Awal Islam dan Khutbah Abu Bakar ketika menjadi Khalifah. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Intan Indasari. Kepadanya saya persilakan. Sastra di awal Islam. Yang pertama, Nas dari Al-Quran Al-Karim, membahas mengenai metode dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah kepada Allah adalah wajib kepada seluruh kaum muslim semuanya sesuai dengan kesanggupannya. Ini merupakan amalan yang paling afdol yang mana seorang muslim dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Metode dakwah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam firman-Nya yang artinya, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'id hasanah, dan jadilah mereka dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang maha tahu terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kalau kamu ingin menghukumnya, hukumlah dengan yang semisal. Kalau semisalnya kau bersabar, karena sesungguhnya bersabar jauh lebih baik bagi orang yang bersabar, dan tidaklah sabarmu kecuali dengan Allah, dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka, dan jangan sampai engkau merasa sempit terhadap mereka yang makarkan. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan mereka yang berbuat baik. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menghadapi mereka yang menyakiti, yaitu balaslah dengan yang semisal atau lebih baik bersabar. Kemudian Allah mendorong Rasul-Nya untuk bersabar. Kemudian Allah ikat atau hubungkan dengan hal tersebut dengan kesuburan, karena jiwa itu akan tenang jika terhubung langsung kepada Rabb-Nya. Yang kedua, nas dari hadis yang mulia. Di sini membahas mengenai hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Rasulullah sangat semangat untuk membentuk masyarakat yang saling berkaitan atau berhubungan, yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka beliau mewajibkan kepada setiap muslim adanya hak bagi setiap muslim yang lain. Rasulullah SAW bersabda, hak setiap muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Kemudian salah satu muslim bertanya, apakah itu semua wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, jika engkau bertemu dengannya, maka salamlah kepadanya. Jika dia memanggilmu, maka jawablah dan datanglah. Jika dia meminta nasihat, maka berikanlah. Kalau dia bersin, maka doakanlah dia alhamdulillah. Kalau dia sakit, maka kunjungilah. Kalau dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwasannya kita harus mempunyai sifat akhlak yang karimah, agar satu sama lain dapat berinteraksi dengan baik, agar rasa cinta itu tersebar di antara mereka. Maka Rasulullah SAW mewajibkan pada setiap muslim adanya hak bagi muslim lainnya atau saudaranya, baik ketika sehat, ketika sakit, ketika mati, dan banyak hak-hak lainnya. Hak-hak yang dimaksud adalah yang pertama, memberikan salam padanya ketika bertemu dengan seseorang agar ada rasa kegembiraan pada jiwanya. Yang kedua, menjawab undangannya agar ia merasa bahwa kita sedang bersamanya. 3. Memberikan nasihat jika dia meminta. Yang keempat, doakanlah dia yang baik-baik. 5. Mengunjunginya jika ia sakit dan mendoakannya untuk kesembuhan. 6. Berjalan di belakang jenazahnya ketika ia meninggal dunia. Untuk selanjutnya, yang ketiga, pengaruh Al-Quran dan hadis dalam bahasa dan juga sastra. Al-Quran dan hadis mampu mengalahkan semua penentangnya dengan lafaz dan makna, dan juga unsur dan ahkamnya. Ini sebagai mukjizat bagi semua orang-orang yang fasih di kalangan Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling fasih dan menjadi orang paling hebat dalam menjelaskan. Karena Rasulullah SAW merupakan orang utusan atau orang yang terpilih, yang dipilih langsung oleh Allah, sehingga orang-orang Arab bangga dengan kefasihannya dan mereka kuat dalam menjelaskan. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan lisan mereka, maksudnya menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab.
Dan terdapat perkara-perkara yang membantu beliau dalam kefasihannya. Di antaranya, beliau dilahirkan di Bani Hashim dan disusui di Bani Sya'ad. Kemudian hidupnya berkembang di Quraisy. Dan semua kabilah ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam balaghah dan juga fasahah. Al-Quran dan hadis sangat berpengaruh dalam bahasa Arab dan pengaruhnya ini sangat besar. Di antaranya, yang pertama, dapat menata ulang kembali lafaz-lafaz bahasa Arab. 2. Mempergunakan beberapa lafaz dalam makna-makna yang baru untuk menyesuaikan pemahaman Islam, seperti lafaz sholat, pemahaman mengenai zakat, mengenai mukmin, kafir, dan munafik. 3. Ini akan menjaga bahasa dari kepunahan, karena ini merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. 4. Tersebarnya Al-Quran dan hadis di dunia ini, maka ketika ditemukan adanya Al-Quran dan hadis, maka di situ disampaikan menggunakan bahasa Arab. 5. Membuat bahasa ini lebih kuat lagi dan berkembang. Dengan ini akan menyatukan dialek-dialek Arab. 6. Tumbuh di dalam naungan ilmu yang banyak, ilmu agama seperti ilmu tafsir, terjemah hadis, fikih, dan juga tumbuhnya ilmu-ilmu Arabiah lainnya seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, balaghah, dan ilmu yang berkaitan tentang kebahasaan lainnya. Selanjutnya untuk pemateri kedua akan dijelaskan oleh Saudari Kotrunada Nazifah. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya pada unit ke-8, pelajaran ke-11 tentang khutbah Abu Bakar Asy-Siddiq ketika menjadi khalifah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin memilih Abu Bakar Asy-Siddiq untuk menjadi pemimpin mereka karena fadilah beliau dan kedudukan beliau di dalam Islam. Beliaulah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dari kalangan laki-laki, dan beliau juga yang menemani Rasulullah di dalam gua, juga sebagai teman beliau atau Rasulullah ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah SAW pun memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat ketika beliau sedang sakit. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia berkhutbah kepada manusia, yang mana bunyi khutbahnya yaitu, Ayyuhan nasu inni qad ullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni ati'uni ma ata'tullaha fikum fa idza asaitu fala ta'ata li alaikum ala inna akwakum indit dha'ifu hatta akhudal haqqulah wa da'afakum indil qawiyyu hatta akhudal haqqa minhu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Yang artinya, wahai manusia, sungguh aku dijadikan pemimpin di antara kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kalian melihat aku benar, maka bantulah aku. Dan kalau kalian melihat aku melakukan kebatilan, maka luruskan aku. Taatilah aku ketika aku taat kepada Allah. Dan kalian tidak wajib taat kepadaku ketika aku bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya, yang paling kuat di antara kalian adalah lemah sampai aku ambil haknya dari dia. Dan orang yang lemah adalah kuat sampai aku ambil haknya dari dia. Aku mengatakan ini dan memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Adapun pelajaran atau prinsip-prinsip yang bisa diambil dari kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq itu, yang pertama, rendah hati dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua,
adanya musyawarah antara pemerintah dengan yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, boleh menasihati pemerintah. Dan yang keempat, tidak ada ketaatan bagi mereka ketika mereka melakukan kemaksiatan kepada Sang Pencipta walaupun mereka sedang memimpin. Kemudian yang kelima, adanya persamaan di antara manusia dalam hak dan kewajibannya. Orang-orang yang lemah itu adalah orang-orang yang kuat ketika mereka berada di dalam kebenaran, dan orang-orang yang kuat itu mereka lemah ketika mereka berada di dalam kebatilan. Yang terakhir, keistimewaannya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, mudah dipahami lafaznya. Yang kedua, kejelasan makna dan kedalaman maknanya. Kemudian yang ketiga, kefasihan dan tidak adanya dibuat-buat. Yang keempat, ringkas. Dan yang terakhir, kalimatnya itu ringkas. Demikianlah pemaparan dari kelompok 6, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.